wacana kedua yang kami sampaikan terkait keberatan-keberatan kami adalah keterangan yang membingungkan yang disampaikan oleh para saksi, diantaranya adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo melalui juru bicaranya selama ini, yaitu Saudara Jaryo. Dalam hal ini kita akan menyampaikan kembali kepada Polres Pati maupun Polsek terkait agar mendalami kasus ini secara fair sharing atau secara detail atau teliti bersama-sama. Jangan sampai ada sisi yang ketinggalan. Sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa beberapa permasalahan itu sebenarnya tidak sesederhana itu, tetapi memiliki kompetensi atau memiliki derajat permasalahan yang berbeda-beda, sehingga kami memandang penting untuk kembali membuka kasus ini karena tidak adanya itikat baik yang dilakukan oleh kedinasan di dalam rangka upaya penyelesaian ini dan tidak adanya upaya yang lainnya, sehingga kami memandang hal ini menjadi berat sebelah. Untuk itu, apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan kajian dan kami meminta diungkap hal-hal lainnya yang terkait dengan kasus. Maka dari itu, untuk upaya resampling atau recycling permasalahan ini, kita meminta para pihak untuk berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah yang strategis dan tidak berdiri sendiri. Maka dari itu kita akan berbicara menyampaikan apakah hal ini bisa dicari tempat yang strategis, aman, dan tidak mengandung permasalahan. Apakah ini menjadi bahan resolusi atau tidak? Tentunya kami memandang bahwa adanya upaya restorasi atau resolusi presisi yang ditawarkan oleh kepolisian ini menjadi bahan utama atau kajian utama untuk dilakukan penyelidikan atau penelitian dan upaya penyelesaiannya secara sinkron dan sinergis. Karena kurangnya kepercayaan pada publik, kita melihat dari state point awalnya, karena kasus ini berlama-lama dan menyangkut nama-nama yang tentunya bisa menjadi petunjuk setelah sekian lama, yaitu nama-nama yang kami sebutkan nanti, di antara adalah Sudiatna, Jaswadi, ya, Karyadi Eza, Suroso, Sukawati Sungdi, dan Sutopo. Dan belakangan ada nama yang muncul atas nama Jaryo dan satunya lagi adalah Purwanto. Ini merupakan jaring kepentingan di mana kami menuntut dan meminta beberapa permasalahan persoalan ini dapat diselesaikan. Entah apakah ini Saudara Jaryo untuk dapat dihadirkan atau dimintai keterangan terkait permasalahan sebelumnya dan apa yang disampaikan. Kami meminta kesanggupan Saudara Jaryo dalam hal ini untuk dapat memberi kejelasan keterangan sebagai saksi karena menjadi teman dekat atau menjadi penerjemah dan berani pasang badan dalam hal ini, sering tampil bersama dan menjadi saksi. Untuk ini kami tentunya sepenuhnya menyampaikan adanya etikat baik atau bentuk daripada komunikasi sinergis, baik itu secara organisasi, organisatoris maupun dan sebagainya, dan itu yang saudara sampaikan itu akan menggerbek saya dan sebagainya itu, dan ancaman-ancaman yang selama ini intimidasi dan adu domba, sekiranya keterangan ini dapat dihimpun dan disampaikan,
dan menjadi bahan-bahan penjelas atau penerang tentang titik letak, posisi, dan akumulasi kasus termasuk berada di mana, karena saudara Jaryo tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya terkait tanggungan-tanggungan di bank maupun tanggungan-tanggungan di perorangan maupun persoalan-persoalan psikologis maupun persoalan klinis yang ditanggung oleh saudara IWW. Maka dari itu kami meminta beberapa pihak ini untuk dapat menahan diri untuk tidak menarik kesimpulan, karena kami tentunya akan menyampaikan kasus ini kepada BPP ya, BKPP maupun di sektor lintas lainnya, karena ini belum masuk ke perkara hukum, tapi ini adalah masuk kepada perkara verjaring lainnya, yaitu tata kelola pemerintahan dan manajemen administrasi serta pelanggaran dugaan pelanggaran etika disiplin dia dilakukan oleh saudari Wiwi. Jadi kami hanya memanggil atau meminta saudara Jaryo untuk mempertanggungjawabkan secara administratif atau secara keterangan apa yang dapat disampaikan kepada kami dan akan kemana arah permasalahan ini, karena tentunya yang dapat kami minta keterangan satu-satunya sekarang adalah Bapak Jaryo. Itu dapat saya sampaikan atas kerjasama semua pihak. Kita sampaikan terima kasih. Saya hanya meminta kesaksian sudah sampai di mana upaya penyelesaian kasus ini dan bagaimana para pihak menanggapi upaya penyelesaiannya. Yang jelas apa yang kami kemukakan selama ini saya dapat mempertanggungjawabkan secara hukum maupun secara kemasyarakatan, secara kemanusiaan, dan kehendak atau keinginan untuk upaya penyelesaian ini terukur. Jadi jika bisa dimungkinkan kita pertemukan secara win-win solution, akan dikemanakan dan akan bagaimana penyelesaiannya, tentunya kita menunggu mekanisme yang ditawarkan atau alternatif yang ditawarkan oleh instansi. Karena apa? Selama ini kami merasa dipingpong dan tidak pernah mendapatkan upaya penyelesaian. Artinya kalau memang terbayarkan ya dibayar, kalau memang ditemui ya ditemui. Maka kami meminta kasus ini dibuka lebar-lebar, siapapun yang terlibat, apapun permasalahannya untuk dikelola, dipertanyakan dan dibuat sejelas-jelasnya apa permasalahannya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tentu kita sebagai masyarakat sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat berupaya menyelesaikan kasus-kasus ini sebagaimana yang kami sampaikan dan tidak menjadi pendulum kasus baru atau ini menjadi derajat pertama atas upaya resolusi yang kami sampaikan tersebut. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.